Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Kaum Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel, terkurung di padang Tih selama 40 tahun lamanya. Itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka atas mereka yang telah membantah perintah Allah agar memasuki kota suci Palestina. Tapi karena mereka membantah dan tidak mau memasuki kota Palestina, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya mereka selama 40 tahun seperti orang-orang yang kebingungan terus berputar-putar di sebuah tempat padang pasir yang kemudian dikenal dengan padang Tih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ayat ini Nabi Musa memperingatkan kepada kaum Bani Israel agar mengingat kembali kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Di antaranya Allah telah mengangkat para nabi di antara kaum Bani Israel seperti Nabi Yakub dan anak cucunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Bani Israel terbebas dari penindasan Raja Fir'aun. Mereka merdeka karena Fir'aun kemudian dapat dikalahkan dan tenggelam di Laut Merah. Dan yang ketiga, Allah mengingatkan kenikmatan kaum Bani Israel seperti manna wassalwa, sebuah makanan yang sangat lezat, yang sangat indah. Dan banyak lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Nabi Israel, kepada kaum Bani Israel. Seharusnya mereka tunduk, patuh, beriman kepada Allah dengan penuh penyerahan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak perintah Allah setelah itu yang dibantah oleh mereka. Salah satunya dalam Al-Quran masih surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Allah memerintahkan mereka kaum Bani Israel agar memasuki kota suci Palestina. Tanah Palestina itu ditentukan oleh Allah bagi kaum Yahudi, kaum Bani Israel selama mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, masuki kota suci Palestina kepada kaum Bani Israel. Tetapi mereka ternyata tidak mau. Mereka kaum Bani Israel tidak mau memasuki kota Palestina. Bahkan mereka kemudian menjawab, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Mereka bikin alasan. Alasannya apa? Di kota suci Palestina ada orang yang kejam, ada orang yang kuat. Kami takut
boleh kami akan masuk ke kota suci Palestina, tapi keluarkan dulu orang yang kuat dan kejam itu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 23-nya Al-Maidah, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Di antara kaum Bani Israel ada yang beriman, dua orang itu kemudian berkata kepada kaumnya yang lain, ayo masuk saja ke kota Palestina sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Nabi Musa. Masuk melalui pintu gerbangnya. Kita serbu saja mereka yang ada di dalamnya. Tetapi apa? Setelah mereka atau dua orang itu yang memberi semangat agar mereka kaum Bani Israel masuk ke kota Palestina, mereka kemudian menjawab, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Masya Allah, demikian kaum Bani Israel. Malah mengolok-olok kepada Musa dan kepada Allah Tuhannya Musa. Kata mereka, wahai Musa, perangi saja oleh kamu dengan Allah. Perangi orang yang kejam yang ada di kota Palestina itu. Kami tidak akan memasukinya sampai selamanya. Kami akan tetap berdiam di sini saja. Kami tidak akan masuk ke kota Palestina. Malah menyuruh Nabi Musa dengan Allah agar memerangi orang yang kejam itu, orang yang kuat itu, yang ada di kota Palestina. Padahal itu hanya buatan mereka saja, sebagai alasan agar mereka tidak memasuki kota Palestina. Ayat ke-25, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Akhirnya Nabi Musa pun mengatakan, ya Allah, kaum kami kok seperti itu. Kaum kami kok membantah. Kalau begitu ya Allah, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang, dengan kaum kami yang fasik itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kalau begitu biarlah Musa, kami akan menghukum mereka, begitu ke Allah, kami hukum mereka selama 40 tahun, kami cegah mereka untuk memasuki kota suci Palestina, dan kami biarkan mereka berada di padang Tih selama 40 tahun dalam keadaan seperti orang yang kebingungan, muter-muter terus di padang Tih selama 40 tahun. Demikianlah hukuman Allah kepada kaum Bani Israel yang membantah mereka tidak mau memasuki kota Palestina, padahal itu diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak membantah kepada segala perintah Allah, perintah Rasulnya. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.